Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan wa syahran mu'azzaman wa syahran mukhtassan lil mu'minina as-shaimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidal mursalin wa akhiral anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa tabi'ina li sunnatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala fi hadisil qudsi qala Allah ta'ala kullu hasanatin ya'malu ibnu adam tudha'afu lahu min sab'ina ila sab'ati mi'ati illa saum fa innahu li wa ajzi bih tad'ahu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli wa saumu jannatun walisaimin farhatun indal iftar wa indal liqa'i rabbih yaumal qiyamah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin aspek hukum. Sekarang apaan? Gitu. Pertemuan kedua nih sekarang adalah aspek objeknya. Kan puasa, hukumnya dia tahu. Gimana? Buat siapa? Itu yang dikatakan objeknya. Aspek objeknya itu buat kita ini. Kalau di dalam tafsir kalau kita baca gampang tuh, dari mana ambilnya? Kalau kemarin aspek hukum diambilnya dari kata kalimat kutiba. Nah itu. Yang ayat ini kita apa? Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Secara etimologinya itu kutiba. Kemarin udah beres. Nah sekarang aspek kepada siapa itu objeknya? Kalau kita baca Al-Quran kan ada ya ayyuhallazina amanu ada, ya ayyuhan nasu ada, begitu. Itu sebetulnya kalau ya ayyuhan nasu tanda-tanda ciri ayat itu makkiyah khusus, makanya ya ayyuhan nasu. Kenapa? Karena masih jahiliyah di Mekah. Itu ciri-ciri ayat makkiyah tuh begitu dalam tafsir.
Nah kalau udah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, ciri-cirinya tuh ayat, kalaunya yang dikatakan ayat Madaniyah. Ngenalinnya bagaimana? Ngenalinnya tuh kata-kata ya ayyuhallazina amanu, udah pasti turunnya di Madinah. Kita suka dengar tuh ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nah, ya ayyuhan nas di mana? Makkah. Ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum, di mana? Makkah. Kenapa? Ya ayuhan nas. Itu dari katanya, dari lafaznya kita udah bisa lihat. Nah, sekarang nih puasa apaan? Mulainya ya ayyuhallazi. Nah amanu bukan ya ayuhan nasu. Di situ objeknya, hukumnya udah tahu. Wajib puasa Ramadan buat siapa? Bukan buat Ahok, bukan buat Lang Biang Ciu-ciu. Buat kita nih, Udin, Abdullah, Toeng, nih kita yang beragama Islam. Kenapa? Amanu khusus. Terkadang terbalik, orang yang di luar amanu, orang non muslim, kafir dah puasa. Emang Yahudi nggak ada puasa? Puasa. Sekarang kebalik, kita yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu kagak nggak puasa. Banyak gak yang mengaku muslim nggak puasa? Banyak. Ini yang lagi makan siang sekarang nih, yang di warung-warung ditutup, yang kakinya ini kali bule, kayak sawo mateng, belande coklat, kelihatan kakinya tuh. Kalau ada 10 tuh kaki 5 orang yang lagi makan tuh. Muslim, nggak ada uzur syar'i, nggak ada apa. Kenapa? Orang begini imannya nih nggak terpanggil. Nggak terpanggil. Banyak. Emang kalau orang puasa kan Allah. Air tajin aja, air sabun aja kata sirup, binari. Kecoa di sebelah pintu dikata korme. Kenapa? Emang lagi Pak kita lapar nih. Ini dari pagi pada belum makan. Semua nih. Ada Pak. Jadi apa? Kembali kepada al-iman, keimanan kita di sini nih sekarang. Gitu. Banyak kejadian anak kecil 5 tahun sekolah SD, sekolah ibtidaiyah kuat tuh. Kuat dengan objeknya yang ditujukan kepada ya ayyuhallazina amanu, padahal belum ada kewajiban tuh. Kenapa? Kewajiban objek puasa itu adalah kepada orang yang satu muslim. Anak kecil muslim, iya, tapi syaratnya ada. Muslim baligh. Tuh. Arti baligh apa? Sudah cukup umur. Balagha yablughu, fahuwa baligh. Baligh itu isim fa'il. Orang yang sudah baligh, orang yang sudah, kalau kita suka sebutnya sudah gitu, balik, udah balik, gitu. Itu balik karena cukup umur 15 tahun. Kalau dalam segi hukumnya namanya mukallaf. Arti mukallaf yang dibebankan hukum kepada dia. Baligh wa mukallaf itu udah ada yang dikatakan mukallaf sudah mendapat beban hukum kepada dia. Jadi kalau nggak ada uzur syar'i ini, dia ngaku muslim, dia ngaku mukmin, nggak puasa, kagak bisa diganti. Walaupun bisa dikodok, itu pahalanya
beda. Nih hari ke-12 nih ada yang nggak puasa nih, nggak ada uzur syar'i, nggak ada halangan. Itu yang dikatakan uzur syar'i, bepergian, sakit yang nggak sembuh, orang tua kita udah lowe-lowe, udah pikun. Kayak anak murid saya datang, Ustaz, nape? Ibu kita katanya, nape? Dikagak puasa. Emang kenapa? Umurnya udah berapa? 80. Terus nggak puasa? Lah wajib puasa. Ya dia sih bangun nyaur. Orang sahur bangun nyaur, gue mau puasa ya niat. Nawa itu sauma qadin an adai fardhi sahri ramadana hazisan lillahi ta'ala. Gitu. Salat subuh, terus Kang Ruti liwat jam 7 diberhentiin. Bikin teh. Orang menteng dalam, umur saya ini. Hal batur ini. Bu, kan puasa. Iya gue puasa ya. Nah roti udah masuk potong. Katanya kan lupa. Kalau lupa kagak, nggak apa-apa. Itu rezeki tuh. Lupa. Batal gak puasanya? Kagak, lupa. Ya. Nggak sengaja. Kan yang membatalkan puasa sengaja. Contoh. Saya dulu masih zaman kuliah tahun 73, 74, 75 deh. Tuh dari sini ke Ciputat tuh dulu bukan UIN, masih AIN tahun 75. Itu saya ke Ciputat cuma seperempat jam naik motor. Liwat area dalam. Itu Pondok Indah sampai Pondok Cabil Bakbulus bulan ada rumah berangkat tuh. Jon kita naik motor ke sana. Tahun 75 masih lagi ngetopnya nggak lagu Omak begadang yang kan begadang itu. Terus Kopal Pondok Cabe Blangwir itu Pon Karet, waduh di situ razia mulu tuh. Jadi kembali kepada keimanan seseorang. Makanya dikatakan ya ayyuhallazina amanu. Di dalam perjalanannya ada orang yang beriman dipanggil oleh Allah, dia dengar, ada yang kagak dengar, ada yang belagak budak. Dia aja, gitu aja dah. Nah, ini kita termasuk nih yang jalanin, termasuk yang dengar. Contoh, ada tukang roti tuh. Ada tukang es, kita panggil, kan suka ada nyelonongannya tuh. Itu ada kemungkinan dia kagak denger, namanya jualan kok dipanggil kan. Kita gitu juga nih masalah puasa. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhallazina amanu. Permasalahannya apa? Lu denger nggak? Udah aja. Kan orang sekarang banyak mengaku-ngaku. Ngaku ya muslim. Nah, salat kagak. We are a muslim. Puasa kagak. We are muslim. Enggak pernah bayar zakat. Ada kata saya bayar zakat fitrah aja deh, puasa kagak. Orang zakat fitrah memang yang dikewajibin apa? Yang mengalami dua masa puasa Ramadan dan masa Idul Fitri. Jadi kalau ada orang Islam yang meninggal pada tanggal 29 Zuhur, dia nggak wajib zakat, ngebulan ngalami Idul Fitri. Begitupun anak yang lahir pas Allahu Akbar, Allah. Nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Nggak ngalami puasa. Jadi dua. Jadi kembali kepada cerita saya tadi.
Jam 7 untuk RT. Kagak batal. Enggak, Bu, enggak batal, Bu, kata Ustadz, kata Bang Kiki. Ah, iya deh. Gue terusin dah, diterusin. Ya, habis zuhur, salat zuhur, bakul nasi sendok. Disendok makan, udah setengah piring. Bu, kan lagi puasa. Ilah deh. Tahak. Gimana itu? Batal gak? Rupanya ibu kita Ustaz udah pikun. Nah, rupanya udah pikun. Pagi habis sahur, jam 7 berhenti ingkang roti, jam 12 bikin nasi. Ntar asar dikit lagi di ngemil deh ada permen. Rupanya udah. Jadi gimana Ustaz? Jadi dia kalahnya berapa? Kalahnya 30. Nah, puasa kalah 30. Ya, itu sih bukan anak-anak lagi. Ya, kecuali anak-anak. Ya, umur 5 tahun, kalahnya berapa? 2, 3. Nah, ada orang udah tua bangke, udah terbangkokan, kalahnya berapa? 29. Astagfirullah. Ya. Kayak gitu. Itu yang begitu bagaimana? Jawabannya aja itu walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi begitu Ustaz. Iyarin dia makan. Di ngetik, diikut sahur. Orang buka diikut buka, ya bukan, orang udah pikun. Tapi hukum gak terlepas, kamu harus bayarkan fidyah. Berapa? Yang ditinggalin berapa? 29 hari. Ini sekarang nih katanya juga udah nggak puasa juga. Tuh tahun kemarin. Allah Ta'ala masih kasih panjang umur tuh. Walaupun dia udah pikun. Bayarin aja sekarang. Sekarang gimana Ustaz? Bayarin aja. Terus dia makan nggak apa-apa. Kenapa? Karena ayat Qur'annya bilang begitu. Walalladzina yutikun. Dan atas orang-orang yang yutikun artinya yang udah nggak mampu. Umurnya dia tua, nenek kita, yang dipaksain. Gitu. Karena syaratnya dia balik mampu tuh. Kalau kajian fikih tuh, kalau saya dari segi objeknya aja dah. Jadi kalau yang begitu apa? Bilang sedekah. Fidyatun ta'amu miskin. Nah, gitu aja. Fidyah. Gitu. Artinya fidyah apa? Ta'am. Umahiyal fidyah. Apa itu yang dikatakan fidyah? Ta'am. Itu dia kan. Ta'amu miskin, kasih makan orang miskin. Kapan? Tergantung kocek lo kata gitu. Ada duit lo sekarang. Bayarin sekarang, jangan pakai nunggu lebaran. Nah, orang kan ada kan teh aja dah. Namanya kodok teh aja. Itu yang harus dicepetin tuh ada berapa itu? Utang. Nih, yang harus dicepetin. Kalau kita punya utang, cepetin bayar. Jenazah, cepetin. Gitu kan? Orang mau masuk Islam, cepetin. Gitu. Dan nggak boleh dipaksa. Ini ada orang non muslim datang ke rumah, saya bilang, dia ngasih saya, Pak Ustadz kan punya anak yatim. Iya. Saya mau nyumbang. Gitu. Saya nggak langsung terima. Saya bilang dulu, lo realnya lain sama gua. Lo Protestan, gue Islam. Rel gue ke Bogor, lo ke kota dari Tebet mana sampai? Enggak apa-apa, Pak Uji. Pak Haji kenapa? Saya mohon berkah. Orang mohon berkah bantu. Saya punya anak yatim 15. Udah 15 tahun saya tanggung. Bukan Muharram, tiap bulan. Sebulan 2 jutaan. Tiap bulan. Dari mana? Gue nggak tahu. Gue pantangan minta-minta. Nggak ada.
Saya punya anak yatim. Saya punya yatim. Lu mau bantu syukur? Enggak, udah. Tapi alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun. Bahkan sekarang ada yang sudah kuliah. Ada aja dari yang. Kenapa? Karena kita benar. Kalau orang kan kuliah anak yatim kan santunan bulan Muharram aja. Enggak. Tiap bulan tanggal 1 juga deh. Gua ampar deh itu duit. Kayak gitu. Enggak kekurangan. Dari mulai 1 mampu, 2. Dari mulai 2 gua mampu 3. Dari mulai 3 gua mampu 4. Dari 4 gua mampu, mungkin tambah mampu. Kenapa? Saya yakin mana kasamalun min sadaqatin bal yazdad. Lo nggak tahu pahalanya sedekah. Enggak, tuh Nabi yang bilang mana koso malun, enggak bakal kurang duit lo. Itu bahasa Betawinya, duit lo nggak bakal kurang. Mana koso malun min sodakotin, dari yang kamu sedekahkan. Nabi bilang bal yazdad. Tambah. Jajalin. Apalagi zakat kok kita iniin. Yang dikeluarin cuma 2,5. Ini puasa gitu juga nih. Jaminan Nabi yang kemarin hadis tuh diwajibkan kenapa? Sumo tasih. Oh, orang sakit gue suruh puasa baik. Tapi yakin loh. Orang sakit emah. Yang kemarin saya ceritain tuh murid saya juga. Ini sekarang objeknya murid saya juga yang nggak puasa. Jadi bukan kata orang. Saya kata bukan kata orang. Gua hadapin sendiri. Aja. Mana kesomalun? Udah bakal. Sedekahin aja deh. Jangan karena bolot. Dibolot malih tuh. Apaan sekolahannya tuh orang? Bolot. Lot ditanya, "Lu kenapa bisa begini hati lu?" Lu jangan ingat. Tuh tahu gak, lu setiap dapat hasil jerih payah lu ada hak fakir miskin dia lu. Keluarin. Tuh bolot begitu tuh. Nah orang budak duitnya. Gitu. Kontrakannya 50 pintu. Astagfirullah. Keluarin tuh. Jadi kita kan kagak kan. Banyakan menditnya. Insyaallah. Ya. Jadi kembali kepada cerita tadi. Kalau kemarin cerita orang Islam, pada sekarang cerita itu. Kenapa objeknya begitu? Terusin. Apa? Bayar fidyah udah. Ini kalau udah ngomong begini kadang-kadang ini nih ya. Ntar ada yang menit kata kalian alim, ntar ini lu dekat jam 1 kurang 5 menit. Ya, jadi saya simpulin aja dah. Saya simpulin ya, kalau pertemuan yang kedua ini adalah objeknya puasa itu aspeknya kepada objeknya orang, khusus orang mukmin. As-shaimin, al-mu'minin, al-muslimin, al-muttaqin. Tuh. Ada teman kita di kantor nggak puasa. Nah lihat aja agamanya apa. Wah, Katolik, Konghucu. Ya udah nggak ada objeknya melo. Itu aja. Cuman namanya toleransi ya sama-sama deh. Ya, lo hormatin gue hormatin lo. At-tasamuh fil Islam. Sekarang kita juga kalau kebablasan at-tasamuh fil Islam. Ya kemarin-kemarin kan nggak boleh nyebut orang kafir, harusnya nyebut non muslim, nggak boleh sebut ya Cina. Alah. Nah kita dari dulu menyebutnya kan ada peti apa? Peti Cina, masa peti Tionghoa? Paul lah ada. Ya dulu kita kan bang beli peti apa? Peti Cina. Bang ente ada bang beli peti Tionghoa, peti Tionghoa. Al-Quran udah bilang gamblang ya ayyuhal
kafirun. Hei Nabi Muhammad, katakan kepada orang kafir, tegas kalau udah masalah agama. Kalau masalah dunia sih, saya pastor teman saya orang kafir, orang Nasrani, saya yang bantu saya, ya gitu. Orang Nasrani kasih 2 anak yatim orang Nasrani. Gua bilang, kalau ini pahlanya kagak ada. Kenapa? Lah dasarnya begini, hadis Nabi Muhammad SAW, orang kafir orang itu la yuqbalu imanun bila amalin wala amalun bila iman. La yuqbalu imanun, enggak diterima itu iman bila amalin, tanpa amal. Nah sekarang lu wala amalun, lu amal nih gue, bila imanin, iman lu kagak, enggak ada pahalanya. Kalau mau ambil nih. Enggak deh, mohon berkah. Gue Islam nggak boleh paksa sih ini. Kalau paksa gue masukin Islam lu. Kan nggak boleh paksa. Kayak Ustadz Pelik, bapaknya masih kafir kan? Lik, lu agama sama, enak aja agama sama. Pelik, enak aja agama sama. Ibunya nanya sama bapaknya, Lik kan sama, nggak bisa sama Pak. Mah, kalau sama katanya enak banget dong katanya. Dari zaman Nabi Adam, togom ini bisa milih udah jam 1 insya Allah. Ya, ntar kita ketemu lagi deh. Objek lain lagi, aspek lain lagi. Jadi udah 2 kita dapat aspek hukumnya dan aspek objeknya kepada kita khusus. Mudah-mudahan kita di puasa ke-12 ini, hari ke-12 ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita sehat, sehingga kita afiat dan kita meninggal di dalam husnul khatimah. Kita nataqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.